Pemerintah Presiden Joe Biden telah memutuskan mencabut larangan penjualan senjata ofensif Amerika Serikat ke Arab Saudi. Hal ini membalikkan kebijakan 3 tahun lalu di mana Amerika Serikat menekan kerajaan agar mengakhiri perang Yaman. Namun kebijakan ini masih harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum menjadi final. Keputusan ini mencuat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Riyadh juga menyatakan tidak akan mengizinkan rudal atau pesawat nirawak Iran melewati wilayah udara kerajaan dalam perjalanan menuju Israel. Padahal, untuk melakukan serangan jarak jauh ke Israel, senjata-senjata Iran harus melewati wilayah udara Irak, Suriah, Yordania, dan Arab Saudi. Menurut kalian, pencabutan larangan ini ada hubungannya nggak sih dengan keputusan Arab Saudi? Badan Keamanan IDF dari Shin Bet Israel pada Sabtu 10 Agustus menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan pemimpinnya. Militer Israel mengklaim ada 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina yang tewas di antara 100 korban. Serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari juga mengatakan bahwa ada indikasi Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Judah berada di sekolah tersebut. Diketahui ada puluhan warga sipil Palestina yang menjadi korban tewas. Mayat-mayat berserakan dalam serangan tersebut dan korban didominasi oleh anak-anak dan wanita. Negara-negara Arab sudah mengutuk dan marah atas serangan bom Israel ke sekolah di Gaza saat warga melaksanakan sholat subuh. Banyak anak dilaporkan tewas dan terluka dalam serangan itu. Berikut deretan negara yang marah dengan serangan bom Israel tersebut. Yang pertama, Yordania. Yordania meminta Israel dan Hamas melanjutkan negosiasi pada 15 Agustus untuk menahan agresi Israel terhadap Gaza. Kedua, Iran. Iran mengutuk serangan tersebut dan mengatakan bahwa Israel tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pembantaian massal yang harus dihentikan. Keempat, Mesir. Mesir mengutuk serangan itu dan menyebut Israel tidak memiliki keinginan politik untuk mengakhiri perang. Dan yang kelima, Turki. Turki mengecam kejahatan yang menewaskan ratusan orang tersebut dan menyebut Netanyahu ingin menyabotase perundingan gencatan senjata permanen. Banyak warga Israel dilaporkan menerima pesan peringatan misterius pada Jumat 9 Agustus. Dalam pesan itu ada peringatan berbunyi, kalian akan dikubur minggu depan. Pesan yang dikirimkan ke ponsel itu memuat nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Kini polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Pesan ini muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Polisi meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Pesan ini dinilai hanya memicu kepanikan di saat Israel bersiap menghadapi serangan dari Iran dan sekutunya yang akan melancarkan balasan. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengaku telah meluncurkan serangan skuadron pesawat nirawak bermuatan peledak ke Israel pada Sabtu 10 Agustus. Dalam video yang beredar, tampak pangkalan Misfe Elon di dekat kota Safed di Galilea membara. Serangan ini diluncurkan setelah terbunuhnya seorang komandan Hamas di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Israel belum berkomentar atas dampak serangan skuadron bermuatan peledak dari Hizbullah tersebut. Sebelumnya, serangan Israel terhadap sebuah kendaraan di kota Sidon di Lebanon Selatan menewaskan seorang komandan Hamas. Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Samer al-Haji tewas dalam serangan itu. Anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran, Ahmad Bahsayes Ardestani mengatakan serangan balasan Iran ke Israel akan mengejutkan dan bisa berlangsung beberapa hari. Ardestani mengatakan bahwa Iran juga bersiap menghadapi risiko yang muncul akibat serangan itu. Ardestani mengatakan pertumpahan darah akan dilakukan guna membalas kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel telah meminta Iran agar tidak melancarkan serangan ke Israel. Meski demikian, Amerika Serikat juga berjaga-jaga dengan menggelontorkan dana 3,5 miliar dolar kepada Israel. Dana itu akan digunakan untuk membeli senjata dan perlengkapan militer dari Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.